Baiklah, kali ini saya akan menyajikan tutorial cara perhitungan peramalan menggunakan model rata-rata bergerak. Yang mana materi ini diambil dari buku modul Universitas Terbuka pada mata kuliah manajemen dengan kode ECMA 4116 yang terdapat pada modul 4. Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita ilustrasikan dulu dengan studi kasus sebagai berikut. Contoh kasusnya, misalkan PT Badai Kemakmuran memiliki data penjualan asli yaitu pada bulan Januari 12.000 unit, Februari 15.000 unit, dan Maret 13.000 unit. Dan adapun perintah tugasnya adalah buatlah peramalan untuk penjualan pada bulan Juni dengan menggunakan rata-rata bergerak 2 periode dan 3 periode. Selanjutnya, hitunglah error serta rata-rata kesalahan absolutnya jika ternyata data penjualan asli pada bulan April adalah 12.000 unit, Mei 13.000 unit, dan pada bulan Juni 13.000 unit. Demikian ini cara perhitungan rata-rata bergerak, baik itu 2 periode maupun 3 periode. Jadi tadi diketahui kita sudah memiliki data untuk Januari adalah 12.000 unit, data penjualan asli pada bulan Februari 15.000 dan data penjualan asli pada bulan Maret adalah 13.000. Apabila kita hanya memiliki dua data, misalkan Januari dan Februari, kita menggunakan rata-rata bergerak 2 periode. Apabila kita memiliki data selama 3 bulan, kita bisa menggunakan rata-rata bergerak 2 periode dan 3 periode. Untuk perhitungan yang 2 periodenya demikian ini. Jadi, peramalan untuk penjualan pada bulan Juni, kita mulai dulu dengan data penjualan dari bulan Maret. Data penjualan pada bulan Maret anggaplah belum diketahui. Jadi, Januari ditambah Februari 17.000. 17.000 baru dibagi 2. Nah, begini perhitungannya. Jadi, peramalan penjualan pada bulan Maret adalah data penjualan asli pada bulan Januari ditambah data penjualan asli pada bulan Februari. Sama dengan 17.000 kan? Baru hasilnya itu dibagi 2. Nah, menghasilkan 13.500. Nah, untuk data penjualan pada bulan April, anggaplah ini belum diketahui. Belum diketahui. Jadi, untuk penjualan pada bulan April, data penjualan asli pada bulan Februari ditambah data hasil perhitungan kita tadi yang 13.500. Nah, gini. Jadi, peramalan penjualan pada bulan April adalah data penjualan asli pada bulan Februari ditambah hasil perhitungan peramalan kita tadi pada penjualan bulan Maret yang 13.500. Jadi menghasilkan totalnya 28.500. Lalu dibagi 2. Maka demikian hasilnya 14.250. Kemudian kita akan menghitung untuk peramalan pada bulan Mei. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada, tapi anggap kita belum tahu sebelumnya. Nah, kita untuk meramal penjualan pada bulan Mei adalah merupakan data peramalan kita pada bulan Maret tadi ditambah data peramalan kita peramalan penjualan pada bulan April, kan menghasilkan 14.250 ditambah 13.500 atau 13.500 ditambah 14.250 sama dengan 27.750. Lalu dibagi 2, maka hasilnya 13.875. Demikian untuk Juni. Jadi kalau untuk Juni, yang April ditambah Mei, ini kan asli belum tahu. Ini dari peramalan dulu. Peramalan kita cuma punya data Januari dan Februari tadi. Kita mau meramalkan untuk bulan Juni. Nah, jadi peramalan kita pada bulan Juni merupakan perhitungan dari yang data penjualan peramalan kita pada April yaitu 14.250
dan pada bulan Mei. Nah, sehingga hasilnya setelah dibagi 2 sama dengan 14.062. 14.062 begitu. Kemudian untuk perhitungan rata-rata bergerak 3 periode, langkahnya hampir sama. Tetapi kita harus mempunyai data dahulu untuk penjualan aslinya selama 3 bulan. Nah, data penjualan pada bulan April, apabila kita sudah memiliki data penjualan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Ini dijumlahkan ketiga data ini. Nah, jumlah dari ketiga data ini baru dibagi 3 karena 3 periode. Begini perhitungannya. Jadi peramalan penjualan pada bulan April untuk rata-rata bergerak 3 periode adalah data penjualan asli dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Yang hasilnya adalah 40.000 totalnya. Baru dibagi 3, maka menghasilkan 13.333. Kemudian untuk bulan Mei, langkahnya sama. Untuk bulan Mei, karena kita sudah memiliki data pada bulan April, berarti kita tinggal jumlahkan penjualan asli pada bulan Februari dan Maret. Ditambah data peramalan kita tadi yang untuk bulan April. Jadi Februari ditambah Maret, yang asli ditambah data hasil perhitungan kita berdasarkan yang kita buat tadi, yang kita ramal tadi, yang pada bulan April. Sehingga menghasilkan 41.000. Jadi 15.000 ditambah 13.000 ditambah 13.333 menghasilkan 41.333. Kemudian dibagi 3 karena rata-rata bergerak 3 periode. Hasilnya adalah 13.777. Untuk bulan Juni berarti kita sudah memiliki peramalan 2 bulan. Ini diilustrasikan belum kita ketahui untuk April dan Mei. Kita kan masih menggunakan peramalan. Jadi peramalan kita pada bulan Maret, pada bulan April, dan data asli pada bulan Maret, ditambah data hasil peramalan kita pada bulan April yang 13.333, ditambah hasil perhitungan kita pada bulan Mei 13.777, dijumlahkan ketiga itu. Nah, jumlahnya lalu dibagi 3 sehingga menghasilkan 13.000. Kemudian untuk menghitung errornya kita kembali dulu memahami contoh kasusnya. Jadi PT Badai Kemakmuran memiliki data penjualan asli yaitu pada bulan Januari demikian 12.000, Februari 15.000, Maret 13.000. Kemudian buatlah peramalan untuk penjualan bulan Juni dan menggunakan rata-rata bergerak 2 periode dan 3 periode. Sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini ada lagi perintahnya. Hitunglah error serta rata-rata kesalahan absolutnya. Jika ternyata data penjualan asli pada bulan April diketahui adalah 12.000 unit, Mei 13.500 unit, dan pada bulan Juni diketahui 13.000 unit. Oke, kita jelaskan lagi. Jadi tadinya ini belum diketahui, April, Mei, Juni. Ternyata sudah diketahui. Nah, 12.000. Apabila ini sudah diketahui, berapa errornya? Nah, untuk errornya, mulai dari kita hitung dari bulan Maret, boleh. Langsung ke April juga boleh. Untuk bulan Maret, mulai dari ini kan bergerak 2 periode. Kalau 2 periode berarti ini juga belum diketahui Maret. 2 periode berarti diketahui setelah di akhir laporan mungkin begitu. Jadi 13.000 dikurang 13.500. Nah, jadi apa itu errornya pada bulan Maret? Itu data penjualan asli dikurang data peramalan. 13.000 dikurang 13.500 sama dengan minus 500. Demikian juga untuk bulan April. Untuk bulan April berarti penjualan asli pada bulan April 12.000
dikurangi dengan perhitungan peramalan kita tadi, 14.250. Hasilnya sama dengan minus 2.250. Demikian juga bulan Mei. 13.500 yang pada bulan Mei ini dikurangkan dengan data kita pada bulan rata-rata bergerak yang 2 periode tadi. Jadi 13.000 dikurangi 13.500 dikurangi 13.875 hasilnya minus 375. Juga demikian untuk bulan Juni, langkah yang sama. Jadi penjualan asli dikurangi dengan perolehan perhitungan pada rata-rata bergerak 2 periode. Ini untuk 2 periode. Kemudian untuk perhitungan kesalahan absolut. Nah, itu kan diminta juga perhitungan kesalahan absolutnya berapa. Perhitungan kesalahan absolutnya adalah kita jumlahkan dulu ini. Jadi jumlahkan dulu semuanya ini data dari Maret, April, Mei. Nah, contohnya begini, ini notnya. Nah, ini yang perlu diingat. Yang perlu diingat, data yang minus harus dipluskan dahulu. Jadi kalau minus 500 dijadikan plus 500. Kalau ada yang plus tetap demikian tidak dirubah. Kalau yang minus harus dirubah jadi plus dulu. Jadi 500 ditambah 2.250 ditambah 375 kan udah dipluskan semua. Ditambah 1062,5 sama dengan totalnya 4.187,5. Nah, dari hasil ini 4.187,5 ini karena peramalan bergerak 2 periode berarti dibagi 2. Hasilnya ini 0,093,75. Nah, ini hasilnya. Jadi dibagi 2 karena rata-rata bergerak 2 periode. Untuk yang 3 periode langkahnya sama. Jadi penjualan asli dikurangi penjualan berdasarkan peramalan, data peramalan kita tadi. Jadi 12.000 pada bulan April, kita mulai dari bulan April, karena kan 3 periode, Januari, Februari, Maret sudah kita ketahui. Kita untuk mengetahui bulan April. Pada bulan April berarti errornya adalah penjualan asli pada bulan April yaitu 12.000 dikurangi 13.333 yang ini. Nah, ini dikurang ini. Nah, menghasilkan minus 1.333. Apabila di sini ada yang minus, berarti harus dipluskan dahulu untuk menghitung absolutnya. Apabila dia plus, tetap plus. Kalau minus harus dirubah jadi plus. Setelah kita rubah plus semua, dijumlahkan 3 ini menghasilkan 1981,48. Nah, karena ini 3 periode di 3 adalah 3 periode, berarti dibagi 3 sama dengan ini dibagi ini. Nah, itu kan hasilnya kan. Jadi total ini dibagi 3. Begitu. Demikianlah cara perhitungan peramalan menggunakan model rata-rata bergerak baik 2 periode maupun 3 periode. Kurang dan lebihnya tutorial ini saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.